Oke teman-teman, selamat datang di channel saya lagi, channel Agus Kunjung. Kali ini saya sedang berada di peternakannya Pak Prayet ya. Nih lihat sapenya gemuk-gemuk sekali. Dan saya akan memberikan tutorial bagaimana cara beternak sapi bagi pemula. Berikut ini langkah-langkahnya ya. Beternak sapi bagi pemula bisa menjadi langkah yang menjanjikan loh, tetapi memerlukan persiapan dan pengetahuan yang baik. Akan saya jelaskan langkah dasar untuk memulai beternak sapi bagi pemula ya. Yang pertama, pengetahuan dasar. Pelajari tentang kebutuhan sapi, mulai dari makanan, air, tempat tinggal atau kandang hingga perawatan kesehatan dasar. Untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal sapi, akan saya jelaskan beberapa makanan dan minuman yang penting. Yang pertama, makanan rumput segar. Rumput adalah makanan utama bagi sapi untuk sapi penggemukan maupun sapi penghasil susu. Rumput yang segar dan berkualitas tinggi mengandung banyak serat dan nutrisi penting. Contohnya ini kalau di desa saya namanya rumput odot ya, atau jerami odot. Biasanya rumput ini sering bagi Pak Prayet ini sebagai makanan tambahan atau suplemen vitamin untuk bahan tambahan untuk pencampuran rerumputan dan jerami ini ya. Wah, ini sapinya kelihatannya makan jerami ya. Kelihatannya asik sekali ya. Kemudian jerami ya. Jerami adalah sumber serat kasar yang penting dalam diet sapi. Ini membantu menjaga sistem pencernaan mereka tetap sehat ya. Kemudian kita juga harus memberikan makanan atau suplemen tambahan yaitu konsentrat. Konsentrat mengandung nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan rumput atau jerami ini, seperti protein, energi, dan mineral. Konsentrat bisa berupa campuran biji-bijian, misalnya jagung, kedelai, dan gandum atau pelet yang dirancang khusus. Kemudian kita juga bisa memberikan makanan tambahan tentang biji-bijian seperti jagung, gandum, atau kedelai bisa menjadi tambahan yang baik dalam diet sapi untuk meningkatkan asupan energi dan protein. Kemudian mineral dan vitamin. Pastikan sapi Anda mendapatkan asupan mineral dan vitamin yang cukup baik melalui makanan atau suplemen tambahan. Kemudian minuman yang bersih. Air bersih. Air adalah hal yang paling penting bagi sapi. Pastikan mereka memiliki akses terus-menerus ya ke air bersih dan segar. Kemudian susu. Untuk anak sapi atau sapi betina yang sedang menyusui, susu adalah sumber utama nutrisi. Pastikan susu yang diberikan adalah dari sapi yang sehat dan berkualitas. Pak Prayet ini beternaknya kayaknya ini sapinya jantan semua ini, karena beliau beternaknya maunya kalau beternak sapi itu setiap tahunnya harus mengeluarkan sapi ya. Jadi beliau beternaknya sapinya sapi jantan. Kemudian saya beri catatan tambahan untuk memelihara sapi. Jaga kebersihan makanan dan minuman sapi Anda untuk mencegah penyakit dan memastikan asupan nutrisi yang optimal. Kemudian kualitas makanan. Pastikan makanan yang diberikan dalam kondisi baik dan tidak terkontaminasi oleh bahan berbahaya. Pengawasan veteriner. Sapi perlu rutin diperiksa oleh dokter hewan untuk memastikan kesehatan mereka dan mendapatkan rekomendasi tentang diet yang tepat. Dengan memberikan makanan dan minuman yang tepat tadi, Anda dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangan sapi yang sehat dan produktif ya. Kemudian tahap bagi beternak sapi bagi pemula, kita harus memilih jenis sapi. Tentukan jenis sapi yang sesuai dengan tujuan Anda, peternak daging atau susu, serta kondisi lingkungan tempat Anda tinggal. Kalau Mas Prayet ini tujuannya beternak daging itu untuk menghasilkan daging atau dijual pas itu Idul Adha ya. Penentuan jenis sapi yang berkualitas baik tergantung pada tujuan beternak yang Anda miliki. Berikut faktor yang perlu dipertimbangkan. Tujuan beternak itu apa? Apakah Anda ingin menghasilkan daging atau susu?
Pilihlah jenis sapi yang sesuai dengan tujuan Anda. Contohnya sapi potong seperti sapi Angus atau Hereford, terkenal dengan kualitas daging yang baik. Contohnya seperti ini, sapi saya kan gemuk-gemuk ya. Sementara sapi Holstein atau Jersey merupakan pilihan yang baik untuk produksi susu. Kemudian kesesuaian lingkungan. Pilihlah jenis sapi yang sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggal Anda. Beberapa jenis sapi lebih tahan terhadap iklim panas atau dingin, atau dapat beradaptasi dengan pakan yang tersedia di daerah Anda. Kemudian kualitas bibit ya. Pastikan untuk mendapatkan bibit sapi dari peternak yang terpercaya dan terkenal dengan reputasi baik dalam pemilihan dan pemulaian ternak. Bibit yang baik memiliki riwayat kesehatan yang baik dan merupakan hasil pemilihan genetik yang tepat. Kemudian kualitas produksi. Evaluasi rekam jejak produksi dari jenis sapi yang Anda pertimbangkan. Misalnya, jika Anda memiliki sapi untuk produksi susu, lihatlah sejarah produksi susu mereka, termasuk jumlah susu yang dihasilkan dan kualitasnya. Kemudian karakteristik genetik. Perhatikan karakteristik genetik dari jenis sapi tersebut. Beberapa jenis sapi mungkin memiliki keunggulan genetik dalam hal pertumbuhan cepat, konversi pakan yang baik, atau ketahanan terhadap penyakit tertentu ya. Kemudian konsultasi dengan ahli jika diperlukan. Jika Anda masih merasa bingung, konsultasikan dengan peternak atau ahli pemuliaan ternak yang berpengalaman. Mereka dapat memberi saran yang lebih terperinci sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal Anda. Memilih jenis sapi yang berkualitas baik merupakan langkah penting untuk memulai peternak sapi dengan baik. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi, Anda dapat membantu dalam menentukan jenis sapi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi peternak Anda. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pemilihan lokasi atau kandang. Pemilihan lokasi atau kandang untuk sapi sangat penting untuk kesejahteraan dan produktivitas hewan Anda. Berikut beberapa pertimbangan yang perlu Anda pikirkan, yaitu tentang ukuran dan desain kandang ya. Pastikan kandang memiliki cukup ruang untuk jumlah sapi yang Anda rencanakan untuk dipelihara. Kandang harus dirancang untuk memberikan area yang cukup untuk bergerak, berbaring, dan makan dengan nyaman. Kemudian selanjutnya yaitu ventilasi. Pastikan kandang memiliki ventilasi yang baik untuk menghindari penumpukan panas dan menjaga udara segar. Ventilasi yang baik juga membantu mengurangi kelembapan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Selanjutnya, perlindungan cuaca. Kandang harus memberikan perlindungan dari cuaca ekstrim seperti hujan, angin kencang, atau panas berlebihan. Atap kandang itu harus tahan air ya, dan dindingnya cukup kuat untuk melindungi sapi dari elemen cuaca. Kemudian kita juga perlu akses air bersih. Pastikan ada akses mudah ke sumber air bersih yang cukup untuk kebutuhan minuman sapi Anda. Air harus mudah dijangkau tanpa memaksa sapi untuk berjalan jauh atau menghadapi rintangan. Selanjutnya, drainase yang baik. Pastikan kandang memiliki sistem drainase yang baik untuk menghindari genangan air dan memastikan kandang tetap kering dan bersih. Buatlah tempat kandang sapi agak miring sedikit agar ketika sapi itu kencing, maka airnya akan langsung mengalir dan tidak akan menimbulkan genangan air yang dapat menimbulkan penyakit bagi sapi. Kemudian kepadatan populasi. Jangan memilih kandang dengan terlalu banyak sapi. Kepadatan populasi yang tinggi dapat menyebabkan stres dan penyebaran penyakit. Pastikan sapi memiliki ruang yang cukup untuk bergerak dan beraktivitas tanpa terlalu padat. Kemudian akses dan manajemen. Pastikan kandang mudah diakses untuk pemeliharaan harian seperti memberi makan, membersihkan, dan memantau kesehatan sapi. Kemudahan akses juga penting untuk penanganan dalam keadaan darurat. Kemudian kesehatan lingkungan. Pertimbangkan efek lingkungan dari lokasi kandang seperti polusi air dan tanah. Pastikan kandang tidak
berdekatan dengan sumber polusi atau resiko pencemaran yang dapat mempengaruhi kesehatan sapi. Kemudian perizinan ya, atau persetujuan. Pastikan Anda memenuhi semua peraturan lokal termasuk perizinan yang diperlakukan untuk membangun atau mengoperasikan kandang sapi di area Anda. Kalau ini Prayed ini membudidayakan atau berternak sapinya di belakang rumahnya ya. Jadi tidak perlu meminta izin atau persetujuan kepada siapapun karena ini bertempat di belakang rumah dan ini bertempatan di tanah miliknya sendiri. Kemudian memilih lokasi dan perancangan kandang dengan baik itu adalah kunci untuk memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat bagi sapi Anda. Pastikan untuk mempertimbangkan semua faktor ini untuk memastikan keberhasilan dalam berternak sapi. Kemudian kita harus memperhatikan atau kita harus memikirkan tentang perencanaan keuangan yang matang, sangat penting ya dalam memelihara sapi, terutama untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan usaha beternak Anda. Berikut akan saya berikan beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan atau penting dalam perencanaan keuangan untuk beternak sapi. Yang pertama, biaya awal. Hitung semua biaya awal yang diperlukan seperti pembelian sapi, pembangunan kandang, peralatan, dan biaya lainnya seperti pengadaan pakan awal dan vaksinasi. Buatlah anggaran yang jelas untuk memastikan bahwa Anda memiliki dana yang cukup untuk memulai usaha beternak sapi. Kemudian biaya operasional. Identifikasi biaya operasional harian dan bulanan seperti pakan, air, biaya tenaga kerja, dan biaya lainnya. Pastikan untuk memperkirakan biaya ini dengan hati-hati ya, dan menyiapkan cadangan untuk keperluan mendesak atau tak terduga seperti terjadi penyakit pada sapi, tapi semoga itu tidak terjadi. Kemudian selanjutnya mendapatkan pendapatan dan proyeksi. Hitung potensi pendapatan dari penjualan sapi baik itu dalam bentuk daging, susu, atau bibit sapi. Lakukan proyeksi pendapatan dan perkirakan penjualan untuk mendapatkan gambaran yang realistis tentang potensi keuntungan dari usaha beternak Anda. Kemudian pembiayaan. Pertimbangkan opsi pembiayaan jika diperlukan seperti pinjaman bank atau program bantuan dari pemerintah untuk usaha ternak. Perhitungkan biaya, bunga, dan jangka waktu pembiayaan untuk memastikan bahwa Anda mampu mengelola dengan baik ya. Oke, kemudian selanjutnya asuransi. Pertimbangkan untuk mengambil asuransi hewan ternak untuk melindungi investasi Anda dari resiko penyakit, kecelakaan, dan bencana lain yang dapat mempengaruhi kesehatan atau produktivitas sapi Anda. Dengan perencanaan keuangan yang baik, Anda dapat mengelola resiko dan memaksimalkan potensi keuangan dari usaha ternak sapi Anda ya. Pastikan Anda untuk melakukan konsultasi dengan ahli keuangan atau peternakan yang berpengalaman untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan situasi dan tujuan Anda. Contohnya kita bisa konsultasi kepada peternak andal seperti Pak Prayed ini. Kemudian tahap yang terakhir dalam budidaya sapi itu yaitu penjualan ya. Penjualan sapi merupakan langkah krusial dalam memaksimalkan investasi dan memastikan keberlanjutan usaha ternak Anda. Akan saya jelaskan ya beberapa langkah penting dalam menjual sapi secara efektif. Penentuan waktu penjualan. Pilih waktu yang tepat untuk menjual sapi Anda. Faktor-faktor seperti kondisi musim pasar dan kondisi sapi, misalnya usia dan berat badan, dapat mempengaruhi harga jual. Cobalah untuk menjual sapi saat permintaan tinggi dan pasokan relatif rendah. Kemudian sasaran pasar. Tentukan pasar sasaran Anda. Apakah Anda ingin menjual sapi sebagai sapi potong atau daging, sapi reproduksi atau bibit? Pengetahuan tentang pasar lokal atau regional dapat membantu Anda menentukan harga jual yang kompetitif dan menarik. Kemudian pemasaran sapi. Gunakan berbagai saluran pemasaran untuk menjangkau calon pembeli potensial.
Ini bisa termasuk mengiklankan sapi dengan cara online di situs web peternakan atau platform penjualan ternak, melalui perantara atau lelang ternak, atau bahkan melalui jaringan pertemanan atau komunitas peternak lokal. Kemudian harga jual. Tentukan harga jual yang wajar berdasarkan kondisi sapi, berat badan, usia, dan faktor-faktor pasar lainnya. Lakukan riset pasar untuk memahami harga rata-rata di wilayah Anda dan pertimbangkan untuk menawar harga jika diperlukan untuk menarik pembeli. Kemudian negosiasi dan kontrak. Jika Anda melakukan penjualan melalui perantara atau lelang, pastikan untuk menegosiasikan kontrak dengan jelas dan memahami persyaratan pembayaran, pengiriman, dan tanggung jawab pasca penjualan. Kemudian pelayanan pelanggan. Jaga hubungan baik dengan pembeli Anda. Berikan informasi yang jelas tentang kondisi sapi, riwayat kesehatan, dan saran tentang perawatan selanjutnya atau lanjutan setelah penjualan. Ini dapat membantu membangun reputasi yang baik dan meningkatkan peluang penjualan di masa depan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, Anda dapat meningkatkan efektivitas dalam menjual sapi dan memaksimalkan potensi keuntungan dari usaha peternak Anda. Oke, dan juga peternak sapi membutuhkan komitmen dan perencanaan yang baik ya. Dengan persiapan yang tepat dan pengetahuan yang memadai, Anda dapat memulai beternak sapi secara efektif sebagai pemula. Oke, selanjutnya sebagai keuntungan yang selanjutnya yaitu kita juga bisa meroleh keuntungan dalam melihara sapi itu dari ini kotoran sapi atau ini kencing sapi ya. Ini bisa kita gunakan sebagai pupuk untuk pertanian seperti padi dan lain sebagainya. Kita bisa menyemprotkan ke tanaman padi kita agar cepat gemuk dan menghasilkan padi yang baik ya. Oke, itu saja sedikit informasi dari saya tentang bagaimana cara beternak sapi bagi pemula ya, yang dapat menghasilkan atau memberikan keuntungan yang maksimal dalam beternak sapi bagi pemula. Oke, itu saja. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari saya. Terima kasih ya.